Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, tadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Al-Munawwir yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan materi ceramah, yakni aktualisasi nilai Islam, iman dan ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ayat yang sangat masyhur. Mungkin hampir semua kita hafal ayat ini, karena setiap khatib di mimbar Jumat itu selalu wajib membaca ayat ini, yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah dalam ayat ini, hadirin sekalian, wahai orang-orang yang beriman, atau ulama tafsir membahasakan bahwa wahai orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang telah beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Kenapa kita dipanggil? Karena ketika seorang muslimin mendengarkan seruan Allah, wahai orang-orang yang beriman, karena iman itu sesungguhnya tidaklah sembarang. Tidak sembarang orang yang bisa menyandang gelar iman itu. Karena ada orang yang mengaku beriman, yang selanjutnya kita kenal dengan munafik. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala menyindir bahwa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Banyak manusia, kata Allah, yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi Allah berikan penggarisan wahum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman, tidak diakui imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alena mengaku mataparifung Allah ta'ala, tetapi dia yang mengakui kufung Allah Ta'ala. Allah tidak mengakui keimanannya. Itulah makanya dia disebut munafik. Kenapa? Karena dia melanggar apa yang telah dia janjikan. Dalam ayat lain Allah katakan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Salah satu cirinya adalah dia lari dari janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
yang dulunya dia mengatakan mau beriman, mau melaksanakan perintah Allah, tetapi imannya itu hanya sampai di bibir saja, tidak sampai di hati, sampai lagi di hati tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Nah itulah makanya hadirin sekalian, kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus bergandeng tiga hal ini, antara iman, Islam, dan ihsan. Ketika kita mengaku sebagai orang Islam, yang biasa kita sebut orang yang akan selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa yang dinamakan kafah di sini adalah secara menyeluruh kehidupan kita harus masuk ke dalam Islam, bukan hanya KTP yang berlabelkan agama Islam, tetapi perbuatan tidak mencerminkan seorang yang Islam. Mohon maaf hadirin sekalian, kenapa banyak orientalis, orang-orang barat yang tidak beriman, justru dia banyak mengetahui, menguasai ayat-ayat Al-Quran, dia lebih banyak mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran, padahal dia tidak beriman. Sementara kita yang mengimani Al-Quran, mempercayai Al-Quran, dan tadi saya katakan bahwa bukti keimanan kita, kita harus mempercayai rukun iman yang 6 itu, mulai dari beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir qada dan qadar, dan seterusnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian, yang senantiasa ingin agar kita membuktikan bahwa masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita harus mencerminkan bahwa kita ini orang yang Islam, kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sebagai bukti bahwa kita memanifestasikan atau mengaktualisasikan iman kita ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa harus wajib mengucapkan dan meyakini bahwa Allah itu Esa. Kita harus bisa mengikrarkan bahwa Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Lalu selanjutnya Allahus Samad, kita mengikrarkan bahwa Allah itu senantiasa tidak bergantung kepada yang lain. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah tidak ada tempatnya dia bergantung, kecuali makhluk itu yang bergantung kepadanya. Artinya apa hadirin sekalian? Kita harus mengimani pembuktian iman kita, kita harus manifestasikan bahwa kita ini senantiasa harus selalu menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Allah tidak membutuhkan salat kita, Allah tidak membutuhkan puasa kita, Allah tidak membutuhkan sedekah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan salat itu. Artinya kita akan rugi kalau kita tidak salat, kita tidak akan mendapatkan faidah dari salat itu, yang salah satunya adalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tetapi kalau kita tidak melakukannya itu, atau mungkin kita lalai, sebagaimana dalam surah Al-Humazah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, yang alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai terhadap salatnya.
Artinya kita sholat saja, sementara kita lalai dari sholat kita. Kalau Imam Hasan Al-Asy'arani menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lalai di sini adalah termasuk apabila kita mengulur-ulur waktu sholat. Kita melakukan sholat di akhir-akhir waktu. Karena apa? Kenapa kita mengulur waktu tanpa uzur yang lebih penting? Mungkin uzurnya karena sibuk mengurus harta, sibuk mengurus bisnis kita, sibuk mengurus pekerjaan kita. Nah, itulah yang dimaksud bahwa kita lalai. Artinya kita tidak kafah di dalam melaksanakan, memanifestasikan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Melanjutkan tema pembahasan kita semalam, yakni tentang aktualisasi iman, Islam dan ihsan. Sebagaimana yang saya sampaikan semalam bahwa salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu yang sebenar-benarnya takwa. Aplikasi dari takwa nanti ini, atau aplikasi dari iman dan Islam ini, ujungnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena bisa saja hadirin sekalian, kita yang saat ini beriman kepada Allah, mungkin dengan level yang tinggi, mungkin dengan kualitas ibadah yang bagus, mungkin dengan kualitas iman yang bagus. Tetapi ketika kita terjerumus dengan sesuatu, apakah itu yang bisa mempengaruhi keimanan kita? Apakah itu kita terpengaruh oleh harta, terpengaruh oleh jabatan, terpengaruh oleh wanita, terpengaruh oleh indahnya dunia ini? Itulah makanya hadirin sekalian, antara iman, Islam dan ihsan ini diperlukan sebuah sifat istiqamah di dalam menjalani kehidupan kita. Istiqamah yang dimaksud di sini adalah kita senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip daripada keberagamaan kita sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan sesungguhnya hadirin sekalian, itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, ketika kita sholat umpama, Allah sesungguhnya sama sekali tidak butuh dengan sholat kita. Kita berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah tidak butuh dengan puasa kita. Kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, itu Allah tidak butuh, karena Allah maha kaya. Kita tidak haji umrah, itu Allah tidak butuh, tidak ada pengaruhnya dengan Allah. Tetapi justru kitalah yang butuh dengan segala ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kitalah yang butuh. Jika kita tidak melakukan itu, maka Allah tidak akan memberikan kita jalan untuk mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam surah Al-Fatihah yang kita selalu minta dalam Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus, jalan yang bagus. Jalan yang lurus itu kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat.
Apa itu nikmat? Nikmat yang disiapkan Allah di dunia ini dan nikmat yang disiapkan Allah di akhirat. Tapi tentu kita sudah paham Bapak Ibu sekalian, bahwa nikmat yang Allah siapkan di dunia ini baru secuil. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan nikmat yang ada di dunia ini baru 1%. 99% nikmat itu masih ada di akhirat. Jadi apa yang kita miliki saat ini, harta yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan hari ini, itu belum seberapa nikmatnya dibanding nikmat yang akan kita peroleh kalau jika harta yang kita miliki itu kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya 99% akan menanti kita nanti di surga. Coba kita bandingkan hadirin sekalian. Apakah kita mau mengejar nikmat yang hanya secuil itu, hanya sedikit itu, lalu kita korbankan nikmat yang akan kita nikmati 99% di akhirat nanti? Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Artinya apa? Ihsan ini, perbuatan baik ini adalah aktualisasi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktualisasi dari keberislaman kita. Itulah makanya ayat yang saya bacakan semalam bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Setelah kita masuk ke dalam Islam, setelah kita mengislamkan diri kita dengan secara menyeluruh, Allah peringatkan bahwa ketika kita beriman, ketika kita melakukan Islam, maka akan ada godaan, maka akan ada tantangan yang menghadang kita. Bagaimana caranya menjerumuskan kita untuk supaya kita tidak melakukan kebaikan. Makanya Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu. Imam Hasan Al-Asy'arani mengatakan bahwa dari setiap ibadah hadirin sekalian, itu terkadang-kadang syaitan itu membiarkan kita melakukannya. Kita misalnya puasa, ya, biarkan saja. Tapi kadang-kadang yang syaitan itu berusaha menggoda kita ketika kita salat, ketika kita melakukan ibadah salat. Disitulah syaitan berupaya untuk bagaimana menggoda kita agar kita terjerumus. Itu salah satunya hadirin sekalian. Hadirin hadirat jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Makanya di dalam keberislaman kita, ujung akhir nanti yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat dalam surah Al-Baqarah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati bukan dalam keadaan Islam. Nah, inilah aplikasi dan aktualisasi daripada keberimanan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menjadikan diri kita ini sebagai seorang muslim yang sejati, muslim yang insan kamil, yang di dalam Al-Quran salah satu kategorinya dikatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman itu atau hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Dia tidak menyombongkan dirinya berjalan di muka bumi ini. Karena terkadang manusia itu ketika sudah memiliki level yang tinggi, ya, dia sudah menganggap dirinya bahwa saya akan masuk surga dengan salat saya ini, saya akan masuk surga dengan ibadah saya ini, saya akan masuk surga dengan sumbangan saya, dengan sedekah saya, dengan haji saya dan sebagainya. Padahal hadirin sekalian, ketika kita membicarakan apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, sesungguhnya harus kita pahami bahwa
Apa yang kita cari di dunia ini itu sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, Allah ketika meniupkan ruh, kita sudah ditentukan rezeki, jodoh dan ajal kita. Artinya apa? Semua urusan-urusan duniawi kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang belum ditentukan oleh Allah adalah jalan kita nanti di akhirat. Bagaimana posisi kita nanti ketika kita berada di alam barzah? Bagaimana posisi kita nanti ketika kita berada di padang mahsyar? Bagaimana posisi kita nanti ketika kita berjalan di sirat al-mustaqim, di jembatan sirat al-mustaqim? Bagaimana langkah kita nanti? Itu yang belum kita pastikan, yang belum dipastikan oleh Allah. Apa yang akan kita makan hari ini, itu Allah sudah tentukan, hadirin sekalian. Ya, walaupun konsep rezeki itu, ya, para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak perlu dicari. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa biar bagaimana kita tawakal, kalau kita tidak berikhtiar, maka susah juga kita untuk mendapatkan. Makanya ada sebuah riwayat, sebuah hikmah, kisah hikmah. Pernah Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i ini pernah berguru dengan Imam Malik. Suatu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik, "Ya Syekh, wahai guru saya ingin bertanya, apakah yang namanya takdir itu termasuk rezeki? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, apakah kita tidak perlu berusaha lagi?" Apa jawab Imam Malik? Perbaiki saja tawakalmu. Kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan. Apapun yang akan kita minta, bukankah Allah janji kita, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah maka aku akan berikan. Tetapi syaratnya harus ittaqullah. Engkau harus bertakwa kepada Allah, lalu kemudian perbaiki tawakalmu. Imam Syafi'i mengatakan, saya belum bisa percaya itu, saya belum bisa terima itu kalau kita tidak berusaha. Menurut saya, biar bagaimana takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita tidak berusaha, kita tidak berikhtiar, kita tidak menggerakkan diri kita, kita tidak melangkahkan kaki kita, kita tidak menggerakkan tangan kita. Sama halnya kalau kita mau minum, biar sudah ada minuman di depan kita, tapi kalau tangan tidak bergerak ini, tidak mungkin minum minuman yang masuk ke dalam mulut kita. Imam Malik mengatakan, saya tetap dalam kependirian saya bahwa yang namanya rezeki itu akan datang dengan sendirinya kalau sudah ditentukan oleh Allah. Akhirnya Imam Syafi'i berpamitan, pamit, lalu kemudian pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan dia melihat sekelompok orang panen anggur, pipi anggur. Ketika dia melihat orang yang sedang memanen anggur, dia datangi, "Apakah boleh saya membantu kalian? Terserah kalian mau berikan saya upah berapa." Akhirnya Imam Syafi'i dibolehkan untuk ikut memetik anggur. Ketika selesai memetik anggur, dia diberi upah. Ya, yaring ni saro mingala anggur, beberapa tangkai anggur. Lalu kemudian Imam Syafi'i tidak pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya gurunya. Dia bilang, "Inilah jawaban saya nanti kepada guru saya Imam Malik." Lalu kemudian datang kepada Imam Malik, "Ya Syekh, saya sudah membuktikan bahwa rezeki itu walaupun sudah ditentukan oleh Allah, tapi tetap kita harus cari. Kita harus berusaha, bekerja untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah menakdirkan saya makan anggur hari ini, tetapi untuk memakan anggur itu saya harus ikut memanen dengan yang pemilik anggur itu." Apa jawaban Imam Malik? "Betul yang kamu katakan Imam Syafi'i, tetapi kamu perlu ketahui bahwa dari tadi saya selalu berpikir, mudah-mudahan Allah mendatangkan anggur di depan saya, karena saya ingin sekali memakan anggur tanpa saya meninggalkan tempat saya. Dan sampai kamu tadi tinggalkan rumah saya belum pernah beranjak dari tempat duduk saya di sini,
kamu sudah datang membawakan anggur. Artinya karena saya hanya tawakal, Allah mendatangkan anggur itu di depan saya tanpa saya harus bekerja. Jadi hadirin sekalian, tergantung kepada kita yang mana yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjaga iman kita, menjaga keislaman kita, dan senantiasa selalu ihsan dan melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rahmat Allah akan datang kepada kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.